Halo Sobat Cendekia, salam Cendekia. Ketemu lagi dengan saya, Mentor Tawihan Cendekia. Untuk kesempatan ini, kita akan belajar mengenai tes intelijensia umum untuk SKD atau TKD untuk teman-teman yang mempersiapkan diri seleksi CPNS 2026, Sekolah Kedinasan 2026, dan juga Akademi Militer tahun 2026. Simak baik-baik tes intelijensia umum yang pertama ini, karena kita akan banyak membahas tentang tes intelijensia umum. Oleh karena itu, agar teman-teman tidak ketinggalan, silahkan follow akun media sosial kita di tabiahancendekia.co, dan jangan lupa supaya teman-teman tidak ketinggalan materi-materi kita, subscribe dan ikuti di akun YouTube kita Tabiahan Cendekia. Oke, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan semangat. Oke teman-teman, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai tes intelijensia umum. Nah, kalau kita berbicara soal SKD, tentu urutannya kan adalah TWK, TIU atau tes intelijensia umum, dan TKP, gitu teman-teman. Nah, jadi hari ini kita akan membahas TIU gitu ya. Nah, TIU ini sendiri sebenarnya susah-susah mudah ya. Jadi artinya susah mudah itu dia susah, ya memang dia susah, tapi dia juga ada mudahnya gitu. Oleh karena itu kita akan memperdalamnya secara rinci di dalam konten ini. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung lihat apa yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Karena ini adalah konten pertama untuk TIU, maka pembahasan kita adalah secara garis besar mengenai TIU itu sendiri. Oke, teman-teman, TIU itu dibagi ke dalam tiga, teman-teman. Yaitu ada kemampuan verbal, kemampuan numerik, dan kemampuan figural, gitu ya. Verbal, numerik, dan figural. Itu dia materi dari TIU, teman-teman. Nah, masing-masing itu masih punya sub dia. Subnya apa? Maksudnya sub materi. Sub materinya apa akan kita lihat sebagai berikut. Yang pertama ada di dalam kemampuan verbal yang namanya sinonim. Tentu itu di dalam bahasa Indonesia kita ketahui kalau sinonim itu adalah persamaan kata. Konsep utama dari sinonim ialah kata yang memiliki makna yang sama atau kata yang memiliki makna hampir sama, gitu ya. Jadi kalau kita berhadapan dengan soal sinonim, tips cepatnya adalah fokuslah pada makna inti, bukan prasakata, gitu ya teman-teman. Yang kedua, waspadai kata jebakan yang mirip bunyinya. Nah, itu harus teman-teman perhatikan. Yang Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Contoh soal dari sinonim pada soal lentiu adalah kita langsung lihat. Kata yang paling tepat sebagai sinonim dari akurat adalah. Nah, ini tadi seperti konsep utama tadi bahwa sinonim itu kita mencari kata yang memiliki makna yang sama atau hampir sama. Nah, kita harus mengerti apa arti dari akurat. Baru kita bisa mencari makna yang sama. Nah, tentu jawaban yang benar itu adalah A. Akurat bersinonim dengan kata tepat. Seperti catatannya. Kalau ketemu dengan soal sinonim, teman-teman, langsung cari makna atau inti dari kata itu. Sama dengan akurat. Akurat itu tidak berhubungan dengan detail, tapi lebih kepada tepat. Tepat itu artinya akurat, sama, gitu ya. Nah, itu cara mengerjakan sinonim. Nah, selain sinonim, ada yang kedua antonim. Nah, sinonim tadi persamaan kata. Kalau antonim berarti yang memiliki makna berlawanan atau perlawanan kata. Contohnya, antonim dari kata konkret. Konkret, gitu ya. Konkret itu berarti kan dia yang nyata, yang dapat terlihat. Berarti kita lihat makna yang berlawanan dari kata konkret. Maka seperti pembahasan, maka jawabannya adalah nyata. Nyata itu sama dengan konkret. Itu kan sinonim kan. Tetapi karena kita mencari antonim berarti lawannya yaitu abstrak. Abstrak itu sama dengan tidak berwujud, tidak tampak, tidak kelihatan, abstrak gitu. Nah, jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah abstrak, yaitu antonimnya, kelawanan katanya atau makna kata yang berlawanan. Gitu ya teman-teman. Sementara tadi kalau sinonimnya nyata, kalau antonimnya abstrak. Nah, itu kalau kemampuan verbal khusus pada antonim. Nah, selain dua tadi, ada sinonim, ada antonim atau lawan kata.
Maka ada analogi verbal. Ini yang ketiga, teman-teman, perhatikan. Yang ketiga adalah analogi verbal. Konsep utama dari analogi verbal itu adalah hubungan kata pertama dan kedua. Ingat, hubungan kata pertama dengan kedua harus sama dengan hubungan kata yang ketiga dan keempat. Jadi nanti akan ada 4 kata tuh. Kata pertama, titik dua, kata kedua sama dengan titik ketiga, titik dua, titik keempat. Kata keempatnya apa? Gitu. Kita lihat contoh soal. Contoh soalnya guru, titik dua, murid sama dengan dokter, titik dua sama dengan apa? Gitu. Berarti kita harus mencari tadi, kita kembali ke konsep, kata pertama dan kedua harus sama dengan hubungan kata ketiga dan keempat. Guru, murid sama dengan dokter sama dengan apa? Kita lihat pembahasan. Guru berhubungan langsung dengan murid, di mana guru mengajari murid, di mana guru ya memberikan ilmu kepada murid. Sementara dokter berhubungan langsung dengan siapa? Nah, tentu pasien. Dokter menolong pasien. Dokter berhubungan langsung dengan pasien. Jadi jawabannya apa? Tentu jawabannya adalah pasien. Itu analogi. Analogi itu logika berpikir ya. Tetapi ini verbal, kata-kata yang kita hubungkan. Kita logikakan gitu ya. Nah, untuk tipsnya teman-teman, cari hubungan paling langsung. Maksudnya, misalnya guru tadi dia berhubungan dengan murid, dokter berhubungan dengan siapa. Kita cari analogi langsung dia. Jangan kepancing dengan tempat atau alat, gitu ya. Tetapi kita langsung cari mana yang ada hubungan langsung. Gitu ya teman-teman, untuk menyelesaikan analogi verbal. Analogi itu cara berpikir, logika, verbal. Kira-kira gitu ya. Jadi teman-teman harus pahami analogi verbal ini. Disinilah kesempatan kita mengumpulkan nilai teman-teman di kemampuan verbal, karena kemampuan verbal ini logika saja dia ya. Nanti kita hitung-hitungannya ada di kemampuan numerik teman-teman, gitu ya. Jangan sampai kelewat ya, jangan sampai tidak mengerti maksud saya ini. Kenapa? Karena kita bisa berpeluang mengumpulkan nilai yang banyak di kemampuan verbal, gitu ya teman-teman ya. Oke, yang keempat ada silogisme. Apa itu silogisme, Bang? Silogisme itu artinya adalah penarikan kesimpulan. Jadi ada deskripsi, lalu kita cari kesimpulan dari deskripsi itu. Nah, kita lihat konsep utamanya. Konsep utama dari silogisme itu adalah menarik kesimpulan logika dari dua pernyataan. Nanti ada dua pernyataan, lalu kita mencari kesimpulan dari kedua pernyataan tersebut. Gitu ya, contoh soalnya. Semua CPNS belajar TIU. Itu satu pernyataan, teman-teman. Lalu pernyataan kedua, sebagian CPNS adalah lulusan teknik. Jadi ada dua pernyataan. Semua CPNS belajar TIU, sebagian CPNS adalah lulusan teknik. Kesimpulan apa yang paling tepat? Gitu kan? Semua lulusan teknik belajar TIU, sebagian lulusan teknik belajar TIU, CPNS bukan lulusan teknik, semua yang belajar TIU adalah CPNS, tidak ada hubungan. Kira-kira apa? Kita lihat ke pembahasan, teman-teman. Karena sebagian CPNS tadi katanya adalah lulusan teknik dan semua CPNS belajar TIU, maka sebagian lulusan teknik belajar TIU. Gitu logikanya. Karena apa? Berarti sebagian lulusan teknik belajar TIU untuk mengikuti CPNS. Kayak gitu. Maka jawaban yang benar adalah bola. Teman-teman perhatikan ya. Karena sebagian CPNS adalah lulusan teknik dan semua CPNS belajar TIU, maka sebagian lulusan teknik belajar TIU. Artinya apa? Tidak semua kan gitu kan? Karena ada kata sebagian CPNS. Gitu teman-teman ya. Jadi itu untuk silogisme atau penarikan kesimpulan. Jadi dua pernyataan kita tarik kesimpulannya. Begitu. Nah selain itu ada juga tadi seperti yang aku singgung di awal ada namanya kemampuan numerik. Nah kalau kemampuan numerik ini logika matematika teman-teman. Jadi logika hitung-hitungan dia. Di sini memang ada kesulitan tersendiri teman-teman. Tapi kita di konten pertama ini akan membahas hal-hal yang sederhana dan mudah dimengerti dulu. Kita satukan persepsi dulu di situ ya teman-teman ya. Untuk yang kelima ada operasi hitung dasar. Jadi ini hitung dasar ya teman-teman. Konsep utamanya tentu karena hitung dasar adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. 4 ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah contoh soalnya gitu. 120 bagi 6 ditambah 15 dikali 2 sama dengan berapa?
Begitu. Itu namanya berarti dia pembagian, penjumlahan, dan perkalian kan gitu kan. Nah, jadi itu hitungan dasar teman-teman. 120 bagi 6 ya kan sama dengan 20, 15 kali 2 sama dengan 30 kan gitu kan. 120 bagi 6 20, 15 kali 2 30 berarti tinggal kita jumlah kan. Tambahkan karena harus kita bagikan dulu yang di kolom pertama ini baru kita jumlahkan dengan yang di kolom kedua kan gitu kan. Nah, itu hitungan dasar itu teman-teman. 120 bagi 6 sama dengan 20 kan gitu ya. 15 kali 2 sama dengan 30. Tinggal kita jumlah akhirnya. 20 ditambah 30 sama dengan 50. Maka jawabannya adalah 50. Gitu ya. Jadi sederhana teman-teman. Itu memang hitungan dasar. Jadi kita akan membahas itu secara rinci nanti di konten-konten berikutnya. Gitu ya teman-teman. Itu yang kelima, operasi hitung dasar. Nah, untuk yang keenam ada namanya persentase. Ya kan? Kalau persentase berarti per 100 kan. Itu konsepnya kan begitu. Persentase per 100. Sekian dibagi 100. Per 100. Nah, sekarang kita lihat contoh soal. Harga sebuah buku adalah Rp80.000. Didiskon 25%. Harga setelah diskon adalah, nah teman-teman ini tadi persentase berarti 80.000 gitu ya. Didiskon 25%. Harga diskon setelah diskon jadi berapa? Kita kalikan dulu yang dipersentasikan tadi, 25 tadi. 25% dikali 80.000 sama dengan 20.000. Gitu kan. Nah, 20.000 berarti. Jadi dari 80.000 yang didiskon adalah 20.000 kan gitu ya. 25% dikali 80 berarti ada 20.000. Nah, tadi kita balik lagi karena jumlahnya tadi adalah 80.000, tinggal kita kurangkan kan. 80.000 dikurang 20.000, maka jawabannya adalah 60.000. Ya kan? Itu persentase. Jadi persennya dulu yang dikalikan terhadap jumlah uh, satuan yang ada di soal. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu untuk persentase, teman-teman. Jadi tadi ada yang kelima operasi hitung dasar, yang keenam ada persentase. Gitu ya. Oke. Selanjutnya ada yang ketujuh dan kedelapan, teman-teman. Apa itu yang ketujuh dan kedelapan? Yang ketujuh ada perbandingan. Jadi konsep utama dari perbandingan itu adalah melakukan perbandingan antara dua objek. Objek satu dengan objek dua dibandingkan. Gitu ya. Jadi itu disebut perbandingan. Contoh soalnya kita lihat. Perbandingan uang A dan B adalah 3 banding 5. 3 banding 5. Dua objek yang dibandingkan. Jika jumlah uang mereka 160, maka uang A adalah, kan berarti kita mencari jumlah si uang A yang 3 banding 5 tadi kan. Nah, total perbandingannya kita lihat 8 kan. 8 uang A. 3 per 8 berarti 160. Kan gitu dia. Baru dapat dia 160 tadi kan. Nah, berarti jumlah uang A berapa? Jumlah uang A adalah 60 gitu kan. Kenapa? Karena kita lihat total perbandingannya dulu yang kita tambah, teman-teman. 3 ditambah 5 kan itu dia. Total perbandingan maksudnya itu 3 banding 5 tadi kita tambahkan dulu tuh. Yaitu 8, ya kan? Uang A-nya, uang A yang kita cari, uang A 3 kita bagikan 8. Tadi dari total itu 3 banding 8, maka kita kalikan dengan jumlah satuan tadi yang mereka punya berapa? 160. Berarti hasilnya berapa? Jadi 60. Maka uang dari A adalah 60.000. Kira-kira gitu ya teman-teman. Jadi ini sangat sederhana karena di konten pertama ini kita hanya menjelaskan materi dan contoh soalnya. Gitu ya teman-teman. Ada yang kedelapan. Yang kedelapan itu adalah deret angka teman-teman. Ya, di sini yang agak sulit ya karena deret angka ini membutuhkan konsentrasi, logika yang dan hitung-hitungan yang cepat dan juga apa namanya bisa berlogika bernalar cepat. Nah, konsep utama dari cara dari angka ini adalah mencari pola, teman-teman. Apakah pola soal itu menambahkan, mengurang, mengali, atau membagi? Atau jangan-jangan kombinasi keempatnya, bisa jadi. Jadi, kalau dari angka itu kita mencari pola, apakah itu ditambahkan, apakah itu dikurangkan, apakah itu dikalikan, apakah itu dibagikan, atau bisa kombinasi dari salah satu, salah dua, atau bisa jadi keempat-empatnya dikombinasikan, teman. Itu kalau dia dari angka. Contoh soal kita lihat. 2,4,8,16 titik-titik. Berapa berarti?
angka selanjutnya maksudnya. Ini kan deret angka ya, berarti secara berderet angka berikutnya itu angka berapa gitu. Nah, kita lihat pembahasannya. Kan itu kan kalau kita lihat sejumlah itu, berarti dia kan masing-masing dikali dua itu. Dua, gitu ya. Polanya dikali dua. Dua kali dua sama dengan empat, kan berarti dikali. Kemudian empat dikali dua sama dengan delapan. Berarti kan masih berhubungan dia kan. Itu namanya deret angka. Berarti angka satu dengan angka dua ada hubungan, kedua dan ketiga ada hubungan, begitu seterusnya, teman-teman. Nah, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, maka berarti kan polanya kan dikali 2, berarti 16 ini harus kita kali 2 juga. Berarti 16 dikali 2 sama dengan 32. Maka angka berikutnya adalah 32. Jadi dia deret angka, teman-teman. Jadi dia angka itu harus saling berhubungan dan harus saling berderet. Apakah dia dalam bentuk penjumlahan, apakah dia dalam bentuk pengurangan, perkalian, atau pembagian. Gitu teman-teman ya. Itu untuk kemampuan numerik untuk TIU ya teman-teman. Terakhir untuk kemampuan numerik itu ada aritmatika sosial. Aritmatika sosial itu kayak ada satu apa namanya, aktivitas sosial gitu ya. Kemudian kita hitung di situ. Kita hitung apa yang terjadi di situ, berapa eh, apa angka yang berjalan dalam aktivitas itu. Contoh soalnya, seorang pedagang membeli barang seharga 200.000 dan menjualnya dengan untung 20%. Harga jualnya adalah berapa? Karena tadi dia 200.000, dia mau menjual untuk memperoleh keuntungan 20%, berapa yang harus dijualnya? Kan gitu kan? Tadi hampir mirip dengan tadi, persentasenya dulu yang kita kalikan dengan jumlah satuan harganya. Berarti 20% dikali 200. Berarti sama dengan 40, sorry, 40.000 ya, 40.000. Nah, kemudian harga jualnya jadi berapa? Nah, tinggal kita tambahkan 200 tadi ditambah 40.000 kan. Berarti 240.000. Supaya si orang pedagang tadi mendapatkan keuntungan 20%, maka dia harus menjual seharga 240.000 rupiah. Kan gitu kan. Nah, jadi logikanya gitu. Jadi kita kalikan dulu persentase dengan jumlah satuan harga, kemudian kita dapatkan hasilnya, lalu tinggal kita tambahkan dengan harga awal. Harga awalnya tadi 200.000, maka kita tambah 40.000, maka menjadi 240. Nah, itu untuk kemampuan numerik, teman-teman. Jadi kemampuan numerik itu dia menghitung, logika menghitung, logika matematika. Nah, selain tadi ada kemampuan numerik, ada juga kemampuan figural, teman-teman. Jadi ini juga logika ya, logika matematika, logika berpikir juga di sini diuji ya. Analogi gambar ya. Kalau di kemampuan figural itu ada analogi gambar, konsep utamanya itu adalah kita memperhatikan perubahan bentuk, perubahan arah, perubahan jumlah, atau perubahan posisi dari gambar. Misalnya dadu gitu ya. Dadu, apakah ada yang berubah arahnya, apakah jumlahnya, apakah posisinya. Kita harus jeli di situ. Nah, untuk soalan yang berkaitan dengan analogi gambar, tipsnya adalah perhatikan rotasi. Rotasi gambar A dengan rotasi gambar B, apa yang berubah? Ya kan? Lalu dengan yang ketiga, apa yang berubah? Kemudian perhatikan jumlah sisinya. Jumlah sisinya dan juga perhatikan arsirannya. Nanti ada arsiran, perhatikan jumlah arsirannya atau apa yang berubah di antara mereka. Untuk catatan teman-teman, untuk soal figural itu bukan soal hafalan ya. Jadi maksudnya nggak bisa kita hafal gitu karena soal figural itu berubah dia ya. Analogi gambar itu dia tidak tetap begitu gitu, tergantung si pembuat soal itu tadi. Tapi observasi cepat, nah di soal itu yang langsung kita observasi, jadi kita hafal pun apanya, penyelesaian masalahnya aja yang kita hafal. Penyelesaian masalahnya kalau begini, arsiran yang berubah apa yang harus dilakukan, kalau jumlahnya berkurang apa, posisinya apa, bentuknya apa. Tapi kalau soalnya itu pasti berubah, teman-teman. Jadi ya, itu dia untuk soal figural. Yang kedua dari kemampuan figural adalah seri gambar. Ya, seri gambar konsepnya kita mencari pola perubahan antara gambar. Jadi pola perubahan antara gambar A dengan gambar B apa yang berubah. Hampir mirip sih dengan analogi gambar. Cuman ini pola umumnya ada rotasi 90 derajat. Ya kan? Kebertambahan sisi.
dan arsiran berpindah. Apakah arsiran ini berpindah dengan arsiran ini? Kayak gitu. Itu kemampuan figural, teman-teman. Jadi eh, kalau kita lihat tadi kita bagikan seperti itu ada eh, numerik ya dan ada figural. Dan juga ada tadi eh, satu lagi verbal ya. Jadi ada tiga ya. Nah, untuk strategi penyelesaian soal itu intinya ada empat, teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan keempat strategi ini supaya teman-teman tidak salah ketika berhadapan dengan soal TIU ataupun tryout TIU untuk persiapan CPNS, persiapan sekolah kedinasan atau persiapan akmil ya, teman-teman. Intinya yang pertama adalah kerjakan soal numerik yang mudah dulu. Jadi yang mudah dulu, misalnya figural, mudah menurut kamu kerjakan itu. Atau verbal yang mudah, verbal dulu. Atau numerik mudah, numerik dulu. Jadi kerjakan soal numerik yang mudah menurut kamu dulu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan terlalu lama pada satu soal. Misalnya kamu di numerik tadi keliru atau belum mendapatkan rumus gitu kan. Ya udah, simpan dulu, jangan langsung fokus di situ lama. Kita lompat ke soal berikutnya, teman-teman. Kenapa begitu? Karena ketika kita sudah sampai di soal berikutnya, sudah selesai, kita bisa balik lagi ke soal yang belum terjawab. Jadi kita bisa masih punya waktu untuk kembali ke soal yang belum kita jawab untuk menyelesaikannya, gitu. Jadi jangan terlalu lama di satu soal, jangan menghabiskan waktu di satu soal. Itu sangat tidak direkomendasikan karena itu akan menghabiskan waktu, energi, dan konsentrasi. Jadi kalau belum dapat rumusnya pindah ke soal berikutnya, gitu ya. Nah, kemudian hafalkan rumus inti seperti tadi, hitungan hitungan dasarnya, logikanya itu. Hafalkan satu rumus yang menurut kamu penting seperti uraian saya tadi, gitu ya. Lalu yang terakhir fokus ke logika, ya. Jangan fokus ke hitungan panjang. Bisa fokus ke hitungan panjang tapi ingat rumus, tapi fokus saja ke logika, gitu teman-teman. Nah, jadi itu dia untuk strategi yang mempermudah kita menyelesaikan soal TIU. Teman-teman jangan keliru, teman-teman boleh catat strategi ini, boleh simpan karena kita akan bahas strategi ini nanti kita praktikkan di soalan-soalan berikutnya. Oleh karena itu, agar teman-teman tidak ketinggalan, ikuti kita di media sosial kita cendekia.com, dan di bawah dari deskripsi konten ini akan ada link Google Form atau untuk teman-teman mencoba mengerjakan, mensimulasikan soal-soal TIU. Gitu teman-teman. Nanti teman-teman kalau ada pertanyaan boleh sampaikan di kolom komentar. Boleh berikan tanggapan di kolom komentar. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kamu yang sedang berjuang untuk persiapan CPNS, Sekolah Kedinasan dan Akmil tahun 2026. Untuk lebih efektif dan supaya konten ini tetap mendukung, jangan lupa like dan subscribe. Gitu teman-teman, kita akan ketemu di konten-konten SKD berikutnya. Sampai ketemu lagi, salam cendekia.